semuanya, apa kabar? Nama saya Kelly Julian dari kelas 11 TKJ 1. Hari ini saya akan membahas tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Kemudian akan diberikan tanggapan atau respon dalam bentuk halaman situs web yang umumnya dikenal dengan HTML. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas dari web server itu adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses website tersebut. Nah, web server itu juga punya dua arti yang berbeda, yaitu pengertian dari hardware atau perangkat keras dan juga pengertian dari software atau perangkat lunak. Dikatakan pengertian sebagai hardware karena web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan dikatakan pengertian sebagai software karena fungsi dari web server itu sendiri adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Hari ini saya akan membahas fungsi dari web server. Ada 3, yaitu yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan melalui browser. Nah, tapi siapa sih yang melakukan tanggapan atau respon terhadap browser tadi? Kita akan bahas di cara kerja web server. Jadi awalnya user akan melakukan permintaan melalui browser terhadap server. Hal itu dinamakan HTTP request. Kemudian server akan menerima request tersebut dan memprosesnya menjadi halaman situs web atau HTML. Proses ini disebut juga HTTP response. Jadi akan ada HTTP request dan HTTP response yang dilakukan oleh user, browser, dan server. Jadi web server itu bisa diibaratkan seperti pelayan. Kita bisa bebas meminta layanan sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian pelayanan tersebut akan diproses sesuai permintaan kita. Selanjutnya, macam-macam dari web server. Web server itu ada banyak jenisnya. Contohnya, Nginx, Apache, Windows IIS, dan Lightspeed. Layanan dari web server yang paling banyak digunakan, yang paling umum digunakan adalah Apache. Selain fleksibel, konfigurasi dan pengaturan Apache sangat mudah dan simpel. Nah, kelebihannya yaitu konfigurasinya lebih mudah, bersifat open source, jumlah penggunanya banyak sehingga komunitasnya lebih besar. Selanjutnya, Nginx. Nginx itu adalah sebuah web server kedua yang paling banyak digunakan setelah Apache. Nginx ini digemari karena layanan servernya dikatakan cukup stabil dan hemat resource. Kelebihannya, lebih ringan, stabil dan hemat resource, performa lebih baik dalam menangani website bertrafik tinggi. Next, IIS merupakan kepanjangan dari Internet Information Service. Web server ini memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan, seperti FTP, pengelola web, NNTP, dan Gopher. Selain itu, server ini juga mendukung sistem operasi untuk Windows NT, Windows 7, Windows 2003, 2002, dan Windows XP. Kelebihannya yaitu lebih stabil, cepat, dan baik. Yang kedua, memiliki sistem diagnostik yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kesalahan. Yang ketiga, sangat kompatibel dengan Windows, karena emang Windows sendiri penerbitnya. Yang terakhir ada Lightspeed. Lightspeed adalah sebuah web server yang bisa dikatakan sebagai pusat kontrol website yang memiliki performa terbaik. Bahkan berdasarkan sebuah riset, Lightspeed memiliki kecepatan proses yang 50% lebih cepat dalam memproses PHP dan juga 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan Apache. Kelebihannya yaitu performa yang lebih baik,
adanya fitur recover kesalahan secara langsung, dan fitur anti-DOS. Nah, sekian pembahasan saya pada hari ini. Semoga yang saya bawakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.